Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bu Ratih Mardewi sebagai pengajar PKN kelas 71 sampai 79. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Simak penjelasan saya berikut ini tentang pembelajaran daring mata pelajaran PKN semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku, menghargai dan toleransi terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Pertama kali kita akan membahas tentang asal mula Pancasila. Pancasila tidak lahir begitu saja di negara kita, tetapi melalui perjuangan yang sangat panjang. Berikut disajikan pembelajaran PPKN. Bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sajakah yang dipelajari dalam bab 1? Amati peta konsep berikut ini. Dalam peta konsep disebutkan di sini ada Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu perumusan dan penetapan. Dalam perumusan ini diawali dengan pembentukan BPUPKI, kemudian perumusan dasar negara. Dalam penetapannya ada pembentukan BPUPKI, kemudian sidang BPUPKI, dan dalam keduanya akan terbentuk dasar negara. Pertemuan pertama kita akan membahas yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua pembentukan BPUPKI, yang ketiga tugas BPUPKI, yang keempat adalah sidang BPUPKI, yang kelima adalah tokoh BPUPKI. Dalam perumusan Pancasila dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembentukan BPUPKI, yang kedua perumusan dasar negara. Akan ditampilkan sidang gambar BPUPKI dalam persidangan BPUPKI. Yang berikutnya adalah gedung Pancasila. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pembentukan BPUPKI dimulai dalam maklumat Buinsekan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Tugas BPUPKI. BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilakukan dua kali, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sangiin membahas dasar negara. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya dijelaskan adalah tokoh-tokoh BPUPKI. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia
dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakil ketuanya ada 2, yaitu Ichi Bangasai Fosio dari Jepang dan RP Suroso. Dari semua itu, ini ada tampilan dari Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9. Tugas-tugas yang setelah materi yang diberikan tadi dipaparkan, ada tugas untuk kalian, yaitu tugas-tugasnya. Setelah kalian mendengarkan materi yang telah saya sampaikan dan mencari informasi dari sumber belajar lain, tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI, seperti pembentukan BPUPKI, keanggotaan BPUPKI, tugas BPUPKI, dan sidang BPUPKI. Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertentu tentang BPUPKI. Kemudian kalian bisa mencatatnya, lalu dikirim tugas-tugasnya kalian di classroom PKN masing-masing kelas. Demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan mudah menyerah dan selalu semangat untuk selalu belajar. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.